Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sabrina Rahman dari kelas 11 IPA 5. Saya ingin menjelaskan beberapa contoh soal tentang momen gaya torsi. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu momen gaya torsi. Jadi, momen gaya torsi itu adalah besarnya gaya yang mengakibatkan sebuah benda berotasi. Secara matematis dinyatakan dengan tau sama dengan F dikali R. Contoh soal pertama itu, gaya F1, F2, dan F3 bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah, di sini kita tulis dulu diketahuinya. Nah, diketahuinya itu di sini F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 4 Newton, F3 sama dengan 5 Newton, F4 sama dengan 10 Newton. R1 di sini itu bernilai 0 karena titik K ini sebagai pusat, berarti dia tidak memiliki panjang atau R. Terus R2 di sini sama dengan 2 meter karena dari titik A ke titik B itu panjangnya 2 meter. Terus yang R3 itu sama dengan 3 meter karena dari titik A ke titik C itu 2 meter ditambah 1 meter menjadi 3 meter. Untuk yang R4 itu sama dengan 6 meter karena dari titik A ke titik D itu 2 meter ditambah 1 meter ditambah 3 meter, jadinya 6 meter. Nah, pada soal ini yang ditanya itu adalah nilai momen gaya terhadap titik A. Nah, dijawab menggunakan rumus sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah tau 4. Rumus tau itu adalah F dikali R. Berarti tau 1 F1 dikali R1, tau 2 F2 dikali R2, tau 3 F3 dikali R3, tau 4 F4 dikali R4. Berarti sama dengan kita masukkan yang tadi sudah diketahui ke rumus. F1 di sini 10, R di sini 0. Karena momen gaya merupakan besaran vektor, berarti dia memiliki arah. Cara menentukan arahnya itu dilihat dari putarannya ke arah mana. Kalau misalnya searah dengan jarum jam, berarti dia bernilai minus, sedangkan kalau misalnya berlawanan arah jarum jam, berarti dia plus. Nah, pada titik pertama di sini arahnya itu searah dengan jarum jam, berarti di sini dia minus. Ditambah pada titik kedua arahnya juga searah dengan jarum jam, berarti dia minus. F2 di sini 4, R2 di sini 2. Ditambah pada titik 3 atau titik C, di sini arahnya dia ternyata berlawanan dengan arah jarum jam, berarti dia positif atau plus. F3 di sini 5 dikali R-nya 3. Karena plus berarti kita nggak usah tulis karena di sini ada plus. Ditambah F4 di sini 10 dikali R4, R-nya 6 dikali 6. Pada titik D pada titik D, di sini dia arahnya itu searah dengan arah jarum jam, berarti dia nilainya negatif. Berarti di sini 0 ditambah minus 8 ditambah 15 ditambah minus 60. Berarti 0 dikurang 8 ditambah 15 dikurang 60. 0 dikurang 8 ditambah 15 dikurang 60, hasilnya adalah minus 53 Newton meter. Nah, minus di sini hanya sebagai penentu arah, berarti 53 Newton meter ke arah jarum jam. Lanjut ke contoh soal nomor 2. 3 gaya F1, F2, dan F3 bekerja pada batang seperti pada gambar berikut.
Jika massa batang diabaikan dan panjang batang 5 meter, maka nilai momen gaya terhadap sumbu putar di titik C adalah diketahui F1 sama dengan 5 Newton, F2 sama dengan 0,4 Newton, F3 sama dengan 4,8 Newton, Theta 1 sama dengan 53 derajat, R1-nya sama dengan 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena dari titik C ke titik A itu sama dengan 2 meter. R2-nya sama dengan 1 meter karena dari titik C ke titik B itu sama dengan 1 meter. R3 sama dengan 2 meter karena dari titik C ke titik E itu sama dengan 2 meter. Kenapa selalu dimulai dari titik C? Karena titik C merupakan pusat. Nah, pada soal ini yang ditanya itu adalah momen gaya terhadap sumbu putar di titik C. Dijawab menggunakan rumus sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Tau itu rumusnya F dikali R, berarti tau 1 itu sama dengan F1 dikali R1, tau 2 F2 dikali R2, tau 3 sama dengan F3 dikali R3. Nah, yang sudah diketahui tadi dimasukkan ke rumus. F1 di sini itu adalah 5 dikali R1-nya 2 dikali sin 53 derajat. Karena momen gaya merupakan besaran vektor, berarti dia memiliki arah. Pada titik A, di sini arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, berarti dia nilainya positif. Setelah itu ditambah F2-nya itu 0,4 kali R2-nya itu 1. Pada titik B di sini itu arahnya searah dengan jarum jam, berarti dia bernilai minus atau negatif. Ditambah F3 di sini nilainya 4,8 dikali R3-nya 2. Karena arahnya searah jarum jam, berarti bernilai negatif. Sama dengan 10 dikali 0,8 ditambah minus 0,4 ditambah minus 9,6. 10 dikali 0,8 menjadi 8 ditambah minus 0,4 ditambah minus 9,6 sama dengan 8 dikurang 0,4 dikurang 9,6. Jawabannya adalah minus 2 Newton meter. Nah, minus di sini hanya sebagai penentu arah, berarti 2 Newton meter ke arah jarum jam. Contoh soal ketiga, itu sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi 3 buah gaya seperti pada gambar. FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton dan FB sama dengan 20 Newton. Jika jarak AB sama dengan BC sama dengan 20 cm, maka besar momen gaya bidang terhadap titik A adalah diketahui FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton, FB-nya sama dengan 20 Newton, RB-nya itu sama dengan 20 cm atau 0,2 meter, RC-nya sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 meter. Theta C sama dengan 30 derajat. Ditanya,
momen gaya bidang terhadap titik A adalah dijawab menggunakan rumus sigma tau sama dengan tau A ditambah tau B ditambah tau C. Sama dengan rumus tau adalah F dikali R. Berarti untuk tau A, FA dikali RA. Tau B sama dengan FB dikali RB. Tau C sama dengan FC dikali RC. Karena pada titik C ada sudut, berarti menjadi sin theta. Berarti jadi FC dikali RC dikali sin theta. Sama dengan yang sudah diketahui tadi dimasukkan ke dalam rumus. F di sini bernilai 10 dikali RA. RA di sini adalah 0 karena A itu merupakan titik pusat sehingga dia tidak memiliki panjang atau R. Arah A ini itu ke arah jarum jam sehingga dia minus. Ditambah FB di sini itu 20 Newton dikali RB-nya 0,2. Di sini B-nya itu berputar searah jarum jam sehingga dia negatif. Ditambah FC itu 10 dikali 0,4 dikali sin theta. Tetanya itu tadi 30 derajat. Berarti sin 30 derajat. Arahnya itu searah dengan arah jarum jam. Berarti dia negatif. Berarti sama dengan 0 ditambah dalam kurung 4 minus 4 ditambah 4 minus 4 dikali setengah sama dengan 0 dikurang 4 dikurang 2 sama dengan minus 6 Newton meter. Minus di sini hanya sebagai penentu arah. Berarti 6 Newton meter ke arah jarum jam. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.